Ini dari Ibu Ade Tasikmalaya. Assalamualaikum Bu. Oke. Ini Bu Ade gini Gus. Gus, ini kakak saya namanya Nenu Sukmana. Oke. Ya, kena gangguan jiwa. Kadang galak, beringas kepada tetangga kami dan akhirnya meresahkan juga. Udah nggak penting lagi sebenarnya kalau bahasanya Mbah Nun. Ya. Kalau kamu tujuannya ridho Allah, surga nggak penting. Ya, itu. Bu, enggak, sama enggak kena santet. Enggak, saya kena santet. Nah, saya ini berusaha mengajak mencari ridhonya Allah. Ya. Tapi pasiennya nggak mau, Mas, diajak ketemu ridhonya Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dulur-dulur, teman-teman semuanya di channel GN13 Official dan Blogo Suto Channel. Alhamdulillah seperti biasanya kita menyapa saudara-saudara kita semua, entah di online maupun di offline. Bersyukur kepada Allah kita tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan bisa bertemu dengan Gus Nur. Alhamdulillah beliau sangat kooperatif dan sholawat pastinya kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk momen hari ini, dulur-dulur nggih, saudara-saudara, kita akan memberikan sebuah dua sesi, yaitu setiap Rabu nggih Gus Nur nggih, Rabu malam. Sekarang dulu, Jumat ya sekarang dulu. Jumat hari malam ini, Sabtu. malam Sabtu ini khusus kita menjawab keluh kesah atau penyakit-penyakit orang atau ya istilahnya yang datang ke channelnya admin untuk berobat, yaitu di hari baik live langsung atau lewat, baik live langsung datang ke sini maupun lewat pertanyaan-pertanyaan dan istiqomahnya seperti itu. Dan untuk sesi Rabunya atau malam Kamis Gus Nur malam Rabu, Selasa malam Rabu itu sesi tanya jawab. Insya Allah itu kita istiqomahkan supaya saudara-saudara dulur-dulur bisa hafal dengan komitmen konteks sosial dari kita semua. Begitu Gus Nur nggih? Nggih, Mas. Mukadimah dari saya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada beliau. Monggo Gus Nur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman ya, berapa kali ada tamu dari luar kota ke sini itu nggak janjian Mas, kan kasihan, akhirnya nggak ketemu, jauh-jauh nggak ketemu, sampai nginep sehari 2 hari. Nah, ke rumah nggak ketemu, ke kafe nggak ketemu. Ini Masya Allah, walaupun itu juga sama Allah disimpan itu investasi waktu, tenaga, uang dan pikiran itu, kenapa kok nggak ketemu? Itu kan Allah punya rahasia juga sebenarnya, ada hikmah juga tersembunyi. Tapi sebagai manusia biasa kan juga adalah namanya kalkulasi realistis itu ya. Kasihan jauh-jauh nggak ketemu, kan itu kan kalkulasi yang realistis gitu. Nah makanya ini diumumkan sama Mas Arifin, monggo kalau mau kesini insya Allah ketemu, kecuali saya safar ya. Pertama Jumat malam Sabtu, seperti sekarang ini tanggal berapa Mas? Jumat 19 Agustus 2022 di kafe ya kan. Ada ini insya Allah kalau Jumat, atau Selasa malam Rabu insya Allah ya. Itu pun kalau lebih amannya konfirmasi dulu lah, biar nanti nggak balik gitu kan. Oke, mungkin itu sementara Mas Arifin pembukaan dari saya. Jadi dan sekarang apa? Ini saya tambahin untuk nambahin supaya dulur-dulur paham Gus nggih. Ini kan ada yang tanya, iku gak latah tapi gitu. Tanya ke saya teman-teman. Latah itu apa? Latah itu apa gitu. Terus saya tanya, latah itu apa gak tiru-tiru iku, kok iki viral ngene, kok Gus Nur gak ngene, viral ngene terus ngene. Nah, akhirnya kan jenengan jawab tadi, loh Mas, lalek kita nggak mengikuti dimensi sosial dan tidak meluruskan, lagi gunanya apa nanti? Hal-hal yang terburuk terus yang diterima oleh masyarakat, kan gitu Gus Nur ya? Jadi ini konten teman-teman, saya klarifikasi, bukan kita latah untuk ambil dari viralnya saja Gus ya, tapi konteks meluruskan bahwa hal yang perlu dibenahi itu ya Gus Nur tidak mungkin diam gitu teman-teman. Itu konteksnya, bukan saiki rame iki tiru-tiru, bukan. Ini konteksnya malah memberikan
edukasi dan memberikan sebuah konsep. Contohnya gini Gus, kemarin Gus Nur juga gemas gitu loh. Mosok berobat sampai ngenteni setahun gitu ya, masa berobat sampai 2 tahun. Ustadz gitu kan? Danu, sebut nama ya Ustadz Danu. Saya dapat videonya itu. Kalau 5 juta nunggunya 1,5 tahun. Kalau 10 juta nunggunya berapa itu kemarin? Kalau 15 juta nunggunya 4 bulan apa berapa atau 5 bulan gitu ya. Itu saya potong dulu ya Mas ya. Terus kemudian marak perdukunan yang menyesatkan, menipu. Nah kita ini kan kalau saya nggak pernah di dunia itu ya saya diem, ngapain ikut campur ya. Nah akhirnya kan kita ini juga terpanggil jiwa ya untuk menyelamatkan yang bisa diselamatkan, nulung yang bisa ditolong, menyadarkan yang mau disadarkan. Nah kalau nggak praktek nanti dikira omong kos, omong-omong tok kan gitu Mas. Memang kadang netizen sekarang ini realistis Gus. Tapi intinya kalau latah ndaklah, bukan saya banget ya. Kita lo nggak pernah mencari keuntungan dari apanya orang gitu kan juga enggak tuh Mas Arifin. Ya gitu. Ya kalau tabayun kan jenengan ke bebas mawon ke tabayun monggo gitu loh teman-teman ya. Loh kalau kita mau Mas Arifin ini ya tak potong ya mumpung terlintas ini. Kalau saya mau Mas, ini sebenarnya bahasa ujub ini sebenarnya nggak boleh. Kata-kata kalau saya mau ini sebenarnya nggak boleh Mas. Cuman apa ya cara menghaluskan lagi ya. Kalau saya mau masuk dunia industrialis ya, masuk dunia TV ya. Apa bahan saya punya ya, mau tampil jadi magician ya, saya mau tampil jadi pesulap, insya Allah saya punya ilmunya ya, tampil jadi buka praktek pengobatan, saya punya ilmunya. Kalau mau tenar ya, tenar di Jakarta, tenar di dunia TV, di dunia industri, di dunia infotainment, entertainment, semudah membalik telapak tangan Mas. Aduh arek-arek Gus. Lagi ini kan takabur ya Mas, kan nggak boleh ya. Gemes gitu loh. Malah bahasa-bahasa yang ketika tahun 2000, tahun 98 saya pakai berhari-hari. Terus ilmu-ilmu yang dari 98 dulu kita pakai cari nafkah. Sekarang di demo lagi, digaung-gaung lagi di TV itu kan yang guyu tuh Mas. Apalagi dengan konteks masyarakat yang lagi susah Gus Ge. Nah, terus ketambahan kayak gitu ini gemesnya Gus Nur ini kayaknya. Oke, itulah. Oke Gus, latar belakangnya nih Gung Ge. Kalau ini ada kan viral itu siapa namanya saya lupa itu. Jadi kalau sama pelor kebal, tapi kalau sama jarum takut. Itu coba saya nggak kenal namanya sih, tapi saya kayaknya wajahnya familiar ini orang ini. Saya pernah ketemu kayaknya ini. Nah tapi kan malu kalau saya lihat Mas gitu ya, malu. Bahasa tubuhnya angkuh, sombong, tinggi hati, ya kan bahasa tubuhnya. Dan ada juga gelisah, resah, nggak enak, gestur tubuhnya tuh salah-salah, gimik wajahnya salah-salah. Ngomongnya pun salah-salah ya kan. Di satu sisi selalu membusungkan dada, tapi di sisi lain dia rapuh gitu loh, karena memang nggak ada apa-apanya Mas gitu. Jarum pentul di Lebokno TV. Dulu aku pakai linggis. Sekarang jarum pentul itu hebohnya jadi se-Indonesia Raya itu kan. Nah, tapi hal-hal seperti ini nih gimana maunya Mas? Ya, karena memang akidah kita kan diserang Gus gara-gara seperti itu. Yang pentingnya kan jenengan sanjang terkulo. Lah yo Mas, akidahnya lo Mas yang penting kan gitu Gus. Bukan konteks jenengan hanya untuk cari-cari kesalahan. Kalau akidahnya mereka ini. Justru kalau nggak percaya perdukunan tuh katanya kita salah karena perdukunan bagian dari rukun Islam. Itu sih ya Allah ya. Ya sudahlah. Oke, sekarang apa intinya? Malam ini apa kita? Ini kita harus bener-bener baca ini Gus, kayaknya beliau sangat apa ya, butuh bantuan lah. Saya pilih ini ya, kalau semua nggak mungkin dulur-dulur tapi ini insya Allah. Oh ya, ada pasien yang sudah masuk ya kayaknya. Tapi yang lainnya ya tetap ditangani Gus cuman ini untuk sampel, untuk memberikan ya tegur sapa kepada jenengan sedoyo. Pertama ini dari Yumadar Masyah. Yumadar Masyah dari Madura Sampang Gus Nur. Beliau ini punya keluh kesah
Ini dari beliau ya, Mas Yumadar Marsyah Madura. Assalamualaikum. Ini jenengan saya sapa. Usaha dan ruko saya ini sepi, Gus Nur. Saya mohon doanya dan saya ikhtiar kepada jenengan untuk kelancaran kami dengan konteks wasilahnya yaitu dari jenengan gitu. Dan ini konteks apakah dari kanan kiri saya sudah ke kiai itu katanya juga ini gara-gara ada gangguan ini itu Gus Nur. Supaya akidah saya tetap kuat, mohon Gus saya dibantu untuk menjawab dan cek sikon ini. Jualannya apa tokonya? Nggak disebutin Gus. Nggak disebutin. Sampang ya. Tapi kayaknya tadi rukonya ada cat-cat gitu Gus. Kayak materialan berarti bangunan. Tokonya. Apalagi Mas ada banyak. Tak baca 2 atau 4 atau. Langsung berikutnya ya Gus. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua ini dari Ibu Ade Tasikmalaya. Assalamualaikum Bu. Ini Bu Ade gini Gus. Gus ini kakak saya namanya Neno Sukmana. Ya, kena gangguan jiwa, kadang galak, beringas kepada tetangga kami dan akhirnya meresahkan juga kepada tetangga kami tersebut. Ketika di masjid juga bikin ulah, ketika tetangga-tetangga baik juga dia bikin ulah. Akhirnya ya kita berobat kemana-mana masih belum jodoh Gus Nur gitu. Siapa tahu dengan saya mencoba hal ini Gus Nur bisa menjadikan wasilah saya untuk bisa mengatasi kakak saya ini. Itu dari saya Gus, terima kasih. Sudah ke dokter jiwa, psikiater. Kalau dari penjelasannya sudah. Kalau dari penjelasannya sudah. Apalagi Mas? Yang kedua Gus, yang ketiga, Assalamualaikum Gus Nur. Gus, saya ingin sekali bertemu jenengan dan saya juga penggemar dari jenengan. Khususnya saya selalu mantau dari YouTube sementara ini. Ngoten tadi belum pernah ketemu kayaknya ini. Saya dari Madura Gus. Siap. Tapi saya tinggal di Arab Saudi. Saya sudah di Arab Saudi 12 tahun. Ini kok nggak disebutin namanya Gus ya tadi? Enggak apa-apa ya. Tapi untuk beliau 12 tahun di Arab Saudi belum pernah pulang ke daerah. Dan keluhan saya Gus, saya jauh dari daerah, yaitu saya sering sakit lutut ini Gus. Ketika naik tangga, saya sering kambuh. Dan saya sudah sering berobat kemana-mana, tapi penyakit ini mengganggu aktivitas pekerjaan saya. Saya ikhtiar kepada jenengan, semoga sehat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totalnya ada berapa Mas yang masuk? Ini 3 pertanyaan. Enggak yang masuk semua total ada berapa? Totalnya 24. 24 ya. Jadi kalau dibaca semua makan waktu ya. Iya, otomatis gitu. Jadi gini, apalagi Mas ada? Kayaknya 3 cukup Gus. Baik, jadi gini teman-teman ya, sekarang syasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ada hamba Allah yang mengeluh punya saudara mengalami gangguan jiwa ya, gila. Ada lagi yang mengeluh tokonya sepi. Toko sepi ini variasi saudaraku. Toko sepi ini kadang-kadang ya, saya pun pernah percaya nggak percaya, believe or not ya, ada pengusaha rumah makan itu pingsan di pasar waktu dia belanja, itu tiba-tiba pingsan itu di Kute di Bali sana. Karena ada ketemu temennya itu tiba-tiba nyapa sambil blater tanpa beban, you gitu kan, bahasa Jawa. Orang Banyuwangi punya rumah makan di Kute, you nang dia rek tutup terus ngelencer gitu kan. Nang dia rek tutup terus iku ngelencer ae ta. Bahasa Indonesianya tuh you kemana saja kok tutup terus, apa traveling ta gitu. Ibu ini tiba-tiba lemes gitu Mas, karena memang warungnya itu buka 24 jam. Tapi orang melihat warung itu gitu kan. Jadi orang ini pingsan karena tiba-tiba pusing karena shock gitu kan. Warungku buka itu kok ini ada orang bilang tutup terus ya. Believe or not gitu kan. Jadi percaya nggak percaya ya. Tapi ada 2 kepribadian di dalam diri saya, ada 2 idealisme. Saya percaya logika, saya juga percaya gaib. Saya percaya gaib Mas, bukan percaya dukun Mas. Gaib dan dukun tuh beda Mas ya. Gaib dan dukun itu 2 hal yang berbeda ya. Oke, saya percaya itu. Oke,
Bahkan sekarang lagi viral Mas. Nanti kalau saya lupa ingatkan. Apa manusia tuh bisa sih melihat jin ya itu? Banyak itu pertanyaan. Nanti kita jawab. Ingatkan saya. Oke ya. Jadi ada yang warungnya buka tapi kelihatan tutup. Terus kemudian apalagi tadi itu ada yang lumpuh juga. Lumpuh, stroke dan lain sebagainya. Intinya segala macam penyakit. Baik saudaraku, ini tolong saya ngomong serius ini. Jangan boring ya, tarik napas dulu, senam-senam dulu, minum air putih dulu, ngerokok rek, ngopi rek, Mas Arifin ngopi supaya ini masuk ya. Insya Allah setelah jenengan terima materi ini, amin, amin. Anda beda nanti cara menyikapi penyakit itu. Amin, amin, amin. Semua yang masuk ke admin ini jawaban saya. Ini juga nanti ada beberapa yang hadir, kita akan praktek pengobatan pakai getar handphone ya. Oke, tapi itu nanti insya Allah kita tak fokus ke sini dulu. Ya, jadi semua yang masuk ini dengarkan ini. Pertama, orang sakit mati, orang sehat mati. Orang kaya mati, kata lagunya Ustadz Deru Sulaiman kalau nggak salah itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, gitu ya. Kaya mati, miskin mati. Sehat mati, sakit mati. Lu binaraga, sehat, futsal mati, nyungsep di lapangan futsal ada, wartis goyang semangat mati di atas panggung ada, ya kan? Nih, oke, ini poin pertama, simpan dulu. Oh mati ya, oke, mati ya. Apa yang pertama? Mati. Dan mati itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Intinya begitu, ketetapan dari Allah dan pasti terjadi. Nggak pandang bayi, nggak pandang balita, nggak pandang tua, nggak pandang uzur, nggak pandang muda, ganteng, tua, jelek, gemuk, pendek, enggak. Pokoknya mati rumusnya. Yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, yang seger buger mati. Ini tak anu Mas, kita buka dulu cakrawala cara berpikirnya ini. Ya. Yang sakit kritis berbulan-bulan nggak mati-mati, yang jenguk mati duluan. Ya, ada itu. Ada ya? Paham saudaraku ya? Hakim memvonis terdakwa, saudara dihukum mati, tok tok tok, ternyata hakimnya yang mati duluan. Itu poin pertama. Nah, poin kedua sekarang. Poin kedua, jangan cari sembuh. Jangan cari sembuh, lupakan sembuh. Tapi cari ridhonya Allah. Lupakan sembuh. Saya nggak mau sembuh. Saya mau ridhonya Allah. Mau apa kamu? Gitu. Nikmati sakitmu, layani deritamu. Syukuri bahagiamu, layani deritamu. Jadi kalau Anda sakit, separah apa, sekritis apa, sekronis apa, seterpuruk apa, gitu ya. Cari ridhonya Allah. Di sela-sela itu ada miliaran ridhonya Allah. Jadi kalau ada hujan turun, Anda lihat ada hujan yang turun, baik rinai, baik gerimis ataupun hujan deras, lihat. Nah perhatikan, di sela-sela air hujan itu ada miliaran rahasianya Allah. Sebagaimana kalau kamu sakit, di setiap embusan napasmu, sejauh matamu memandang, apa yang terlihat retina matamu atau tersadap gendang telingamu atau terdeteksi hatimu selama kamu sakit, itu nilainya pahala semua itu. Ya, di situ ada ridhonya Allah. Cari itu, sadap itu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ya intinya begitu, jangan cari sembuh, cari ridhonya Allah. Syukur, sabar, sabar, syukur, syukur, sabar, sabar, syukur, tapi terus ikhtiar cari ridhonya Allah. Sembuh, kalau ridho Allah sembuh, udah nggak penting lagi sebenarnya. Kalau bahasanya Mbah Nun, kalau kamu tujuannya ridho Allah, surga nggak penting. Ya, itu tasawuf ya. Kalau bahasanya Mbah Nun ya. Oke. Nah, maksudnya begini. Silahkan Anda ikhtiar kemana-mana, termasuk sekarang ke saya ini. Ikhtiar kemana-mana, tapi tetap ridhonya Allah yang dipegang. Ya Allah, saya niat ikhtiar mencari ridhomu. Ya, saya mau ketemu Gus Nur, saya mau ketemu Kiai, saya mau ketemu ulama. Tolong ya Allah, kalau Gus Nur itu baik untuk saya, manfaat untuk saya, kalau Kiai atau ulama itu nanti baik untuk saya, temukan saya ya Allah.
saya niat cari ridhomu. Tapi kalau ternyata Gus Nur nanti jadi fitnah, atau kiai itu yang mau saya datangi nanti jadi fitnah, tolong hindarkan saya, jangan sampai ketemu sama Gus Nur ataupun sama kiai itu ya Allah. Kan gitu ya. Terus sholat 2 rakaat, misalkan sholat istikharah, baru bismillah berangkat. Di tengah jalan istighfar, sholawat, jaga sholat, jaga wudhu. Kan namanya ridho Allah, Mas. Nah sekarang kan banyak orang terjadi sakit, cari kiai berjam-jam, jauhnya minta ampun, sholatnya hilang di jalan, Mas. Apa coba? Saking kepinginnya sembuh sampai Allah dilupakan gitu kan. Ini yang saya maksud. Begitu ketemu orang, ketemu saya misalkan, atau ketemu orang, ternyata metodenya, cara pengobatannya kok janggal ya, kok aneh ya. Ini kayaknya nggak ridho Allah ini. Putus, tinggalkan, Mas. Saya lebih baik mati, megang ridhonya Allah daripada sembuh kalau caramu begini. Gitu. Loh Gus, kok ini pengobatanmu Gus? Mending aku mati Gus daripada sembuh kalau begini cara pengobatanmu. Gitu Mas. Ridho Allah dulu Mas. Spiritual psikologi. Oh keren ini ya. Tolong saudaraku, ini yang kedua, ridhonya Allah. Jadi misalkan sampean sakit ya, terus saya deteksi ya dengan feeling saya, Bu, Pak, alhamdulillah tubuhnya sampean bersih, nggak ada sihir, nggak ada santet, nggak diganggu orang, alhamdulillah. Ternyata pasiennya jawab, enggak, mboten Gus, saya kena santet. Pasiennya jawab, saya mimpi ular, saya mimpi singa, mimpi saya udah ke dokter kemana-mana nggak sembuh, 1000 kiai sudah saya datangi nggak sembuh, katanya kena santet. Loh, Bu, enggak, sama enggak kena santet. Enggak, saya kena santet. Nah, saya ini berusaha mengajak mencari ridhonya Allah, tapi pasiennya nggak mau Mas, diajak ketemu ridhonya Allah ini. Betul. Ya sudah Bu, kalau memang saman kena santet, yang nyantet siapa? Ada, pokoknya feeling saya tetangga saya lah. Fitnah kan Mas? Kalau sudah seperti ini susah obatnya Mas, nggak ada obatnya. Tutup ya mateo, tangan pisan Mas. Mati bawa dendammu, bawa penyakit hatimu itu, kalau percuma sama sembuh kalau gini. Ngapunten Gus. Ini kayaknya jenengan cari ridho Allah, justru malah dirinya sendiri udah ridho sama Allah gitu sih. Betul. Otomatis gitu. Betul. Ini nanti juga bisa dibolak-balik Mas. Yang tadi saya yang tidak ada ridho Allah, ngawur saya, pengobatannya ngawur, alhamdulillah pasiennya hidup. Loh Gus, kayaknya caranya Gus Nur ini menyimpang syariat ini. Dah, saya mending mati aja Gus. Nah, kan bagus ini. Berarti pasiennya hidup, akhlaknya hidup, akidahnya hidup, syariatnya. Dan dia ridho. Saya mending mati Gus. Dalam keridhoan Allah itu. Atau sebaliknya ternyata saya yang ridho, pasiennya yang tidak ridho. Bu, sampean sabar ya. Nggak mau Gus, saya nggak mau sabar. Pokoknya harus mati itu orang, hutang nyawa dibayar nyawa. Ini poin pertama ya. Poin kedua tadi, sadari dulu bahwa mati, ujungnya mati. Lah daripada mati su'ul khotimah, mati su'udon, mati membawa sakit hati, ya mending mati damai. Yang kedua, ridho Allah. Tolong ini, tanam ini, ridho Allah ini, cek. Siapa tadi? Bu Ade ya, sabar, ridho Allah. Yang dagangannya sepi, sabar, ridho Allah. Yang lumpuh, sabar. Nggak ada apa-apanya dibanding Nabi siapa yang Ayub, ya, nggak ada apa-apanya. Tapi saya bukan hanya ngomong sabar, nanti tak kasih solusinya, ya. Dan gratis, gak usah bayar. Oke, nanti saya istikharah. Oke, yang pertama, yang kedua apa? Ridho Allah. Mas Arifin, di ridho Allah ini sudah kena maksudnya? Paham ya? Paham ya saudaraku? Paham ya? Dagangan sepi, nggak apa-apa. Yang penting ada ridho Allah. Ya? Lah kalau sepi terus kan nggak makan Gus. Sama ngomong nggak makan itu sama dengan mencurigai Allah sama. Allah ini kaya, ngawur aja nggak makan. Ya kan? Oke, jadi Gus, ini katanya Mbah Kiai kemarin ada pocongannya. Udah tutup buku, lupakan yang gitu-gitu itu. Ini yang bikin kotor di hati ini.
Udah lupakan, ridhonya Allah saja sekarang dicari. Ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Ridho ya Allah, ridho. Sebagaimana Nabi Yusuf, Nabi Ayub ketika puncak penyakitnya, klimaks, bahkan dia sudah nggak mau sembuh malah beliau. Bahkan ketika ulat-ulat belatungnya itu jatuh, Mas, kan ada ulat ini jatuh kan, diambil lagi sama Nabi Ayub. Ya wahai ulat, kalau di balik kehadiranmu ada ridhonya Allah, sudah kamu di sini aja. Kamu tidak usah kemana-mana, di sini. Yang penting ada ridhonya Allah. Aku sudah nggak jijik sama kamu. Itu kan, kalau memang di balik busuknya tubuhku ini ada ridhomu ya Allah, maka biar aku jaga kebusukan ini agar semakin membusuk. Jeru iki Mas, loading sampean. Mboten, saya paham. Tapi loading ya. Setiap manusia mempunyai karomah kan. Nah, gitu. Jadi kan bisa di momen ya Allah, itu. ya Allah, ya Tuhan, kalau di balik busuknya tubuh ini, kalau di balik suamiku kawin lagi, kalau di balik tokoku yang sepi, kalau di balik tubuhku yang lumpuh, apa wis kembangno ya, ada ridhomu, gitu kan. Maka biarlah kebusukan ini akan aku jaga, biar semakin membusuk, aku nggak mau sembuh. Yang penting ada ridhomu. Lo lek makom itu kena Mas, nggak sakit Mas, uler. Ya kan? Ya, kalau kita lihat bangkai Mas, jijik. Tapi kalau belatung lihat bangkai Mas, ya. Seperti nemu kue tart gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi manusia, makhluk Allah itu punya makom tersendiri gitu. Dimensi, nggih. Oke ya. Poin kedua, selesai ridho Allah. Mas, aku bisa loh, misalkan instan. Tadi siapa misalkan yang gila misalkan, Bu, gila ya? Iya, udah. Ini air putih minum. Bisa Mas. Tapi kayaknya hanya mengandalkan jenengan nanti. Iya. Si psikologi tersebut. Iya, dagang apa tadi? Tokonya sepi ya? Sepi juga. Mas, ini ada bacakan ini 1000 kali. Bisa kalau mau konten ini kita buat seperti itu. Masya Allah. Misalkan baca wirid ini 1000 kali selesai. Tapi kan nggak terurai buhul-buhul itu Mas. Masya Allah. Kalau ini sampean serap, bila perlu nggak usah amalan. Ini aja sudah cukup. Gitu kan? Kata-kata ini sudah cukup. Saya siap mati, nggak apa-apa tuh kuku sepi. Ya, yang penting ada ridhonya Allah. Sambil ikhtiar tapi Mas, tapi ikhtiarnya ya muter lagi. Allah ridho nggak ya? Lo kok makan menyan? Kok makan racun? Wah, kok kan kita bisa. Lo kok suruh nyelam di laut? Kok suruh tidur kuburan misalnya Mas? Kan kita bisa menganalisa Mas kan. Lah ini istriku sakit kok diumek-umek kakinya ini betisnya. Nggak pakai sarung tangan lagi. Waduh, aurat istriku ini diubek-ubek ini. Ya. Terus atau mungkin gini, Bapak keluar dulu ya, biar saya obati istrinya sampean. Loh, ini istriku kok ditinggal di kamar sendirian. Wah, ini gak ridho ini Allah ini. Kan gitu Mas. Feeling. Oke, ya. Itu yang kedua. Nanti saya kasih solusinya. Nih, sekarang ketiga. Yang ketiga, ada 10 orang sakit. Penyakit ya, 10 orang sakit. Bahkan di antara 10 itu mungkin ada yang sama penyakitnya. Terus tak kasih obat yang sama, tak bacakan doa yang sama, tak kasih air yang sama, tak kasih metode yang sama. Ternyata ada yang sembuh, ada yang enggak Mas. 2 orang sakit apa? Kepala, podo. Kepala semua? Iya, oke. Nih minum. Sama. Ternyata yang 2 sembuh, yang 8 enggak. Atau yang 6 sembuh, yang 4 enggak. Atau pokoknya random. Nah, kan ada itu kadang algoritma seperti itu berlaku. Nah, jadi karena memang saudaraku, salahnya, jadi gini cara merumuskannya. Penyakitnya sama, tapi kadar sebab asbabnya nggak sama Mas. Penyakitnya sama, kadar imannya nggak sama Mas. Penyakitnya sama, mentalnya nggak sama Mas, gitu kan? Pegawai negeri, golongannya sama, kerja di satu atap yang sama, gajinya sama, tinggal di perumahan yang sama, anaknya sama-sama 2. Pokoknya plek, ada 2 orang pegawai negeri nih. Sama pokoknya, duplikasi. Tapi yang satu sakinah mawaddah warahmah, yang satu bahagia.
yang satu tentrem, yang satu kemurungsung aja mas, ribut aja, sama ya tapi beda. Nah jadi kalau yang ini sembuh, yang ini kok enggak. Nah karena di balik penyakit itu ada takdir yang tidak sama. Di balik penyakit itu ada historis yang tidak sama. Ya, ada jejak digital yang tidak sama, ada dosa yang tidak sama, ya kan diaudit sama Allah itu. Ketika 10 orang menghadap saya, 10 orang saya obati dengan cara yang sama, tak bacakan ayat kursi semua dengan cara yang sama. Nah, tapi kan di balik itu ada audit Allah yang berlaku mas. Oh iki waras, lo kok waras? Impas. Wes iki impas lah, istighfar wis 1000. Terus dia juga sudah sakitnya sudah ini, amalnya sudah ini, sedekahnya sudah ini, ya kan? Loh ini kok nggak waras ya? Dia sama sekali tidak menyentuh ke kolbunya ini mas, loh mas. Timbangan itu sih ruwet gitu. Nah, jadi seperti itu saudaraku ya. Oke, untuk melengkapi materi ini saya sunting satu cerita mas, saya sikat aja. Ceritanya panjang tapi saya ringkas ibu ya semua. Nanti sampai di rumah ambil air putih, bacakan surat Al-Fatihah sesuai jumlah umur. Yang tadi manusia nggak percaya bisa melihat jin, atau manusia bisakah melihat jin gitu. Oh ya ingat sampean ya. Ini oh ya. Untuk gayengkan mawon gitu. Nggak ada mas, nggak bisa. Kalau ada manusia ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku dukun, bisa melihat jin, komunikasi dengan jin, bahkan bisa makan dengan jin, nggak bisa. Bohong, dusta,